Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Pada hari ini kita masih bisa bertemu untuk bersama-sama berada di taman-taman surga, yaitu majlis taklim. Kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan menemui taman-taman surga maka berhentilah. Maka sahabat bertanya, taman-taman surga itu apa? Yaitu halakoh orang-orang. Halakoh itu perkumpulan yang mengingat Allah, ya. Karena iman itu naik kadang turun. Suatu hari Umar bin Khattab mengajak sahabat-sahabatnya setelah sholat, mari kita berkumpul. Untuk apa? Jaddidu imanakum, untuk memperbarui iman kita. Dengan apa? Jaddidu imanakum billah ilaha illallah, dengan mengkaji kalimat la ilaha illallah. Maka ada yang bertambah imannya kalau dia di majlis taklim gitu. Ada sahabat yang nangis gitu. Ya Allah, ya Rasulullah. Siapa yang ditanya itu? Sahabat siapa, nanti kita cari. Itu dia suka nangis. Ya Rasulullah, saya munafik. Handolah. Kenapa katanya? Ya Rasulullah, kalau saya sedang di majlis taklim, di majlis Rasulullah, seakan-akan iman saya menaik. Begitu keluar sudah lupa lagi ajaran Rasulullah. Makanya iman perlu dicas, ya. Harus terus. Mudah-mudahan kita istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kemarin tuh sudah antara surga dan neraka cuma sejengkal doang, ya. Tiba-tiba datang ketentuan Allah bahwa takdir dia itu harus masuk neraka gitu. Beramal yang maksiat masuk neraka. Udah rajin ngaji, tiba-tiba diajak temennya minum, mabuk gitu ya, tabrak mobil, mati. Nah itu harus hati-hati nih, ya. Ada juga orang yang tadinya mabuk rajin mabuk gitu ya, diajak ke pesantren, ke Muhammadiyah ini, langsung dia taubat, meninggal di sini, masuk surga berarti dia. Oh ya. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya kita itu nasibnya yang baik terakhir. Allahumma, ya Allah, berilah kami kebaikan di akhir kehidupan ini. Karena walaupun kita buat banyak, kalau akhirnya jelek, gitu ya, di neraka. Alhamdulillah, amin. Nah, sebelum saya masuk kepada hadis yang kelima, masih ingat nggak kemarin itu? Apa proses terjadinya manusia? Satu apa? Menjadi sperma selama. Ada berapa proses kejadian manusia? 4. Satu, Menjadi sperma selama 40 hari. Menjadi apa pertama? Sperma selama Pertama 40 apa? hari. Sperma. Berapa hari? Selama 40 hari. Terus yang kedua? Menjadi segumpal darah selama. Dikumpal darah. Terus yang ketiga? Menjadi segumpal daging. Daging. Keempat? Gitiopro. Nah, pada waktu penipuan roh ada 4 hal yang itu. Satu apa? Rezekinya. Terus? Takdir, ajal, Terus? amal, kemudian kita harus berhati-hati dan berdoa agar mati tetap membawa iman. Dia harus hati-hati nih kita nih. Harus berdoa sama Allah, ya Allah, semoga keluargaku, keluargaku mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kalau Rasulullah suka berwasiat, kalau sujud terakhir itu ada 3 doa. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut, Allahumma, waktu yang ketiganya itu Amit nabil iman katanya, gitu ya.
Ya Allah, aku mohon kepadamu mati husnul khotimah, itu yang pertama. Yang kedua, aku mohon kepadamu taubat sebelum meninggal gitu. Ya, enak kan taubat sebelum meninggal ya. Yang terakhir, mohon tetap iman Islam. Baik, kita baca hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Menolak kemungkaran dan bid'ah. Ini judulnya ya. Menolak kemungkaran dan bid'ah. Hadis kelima. An Ummil Mukminina Ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangkan hal baru dalam urusan agama yang tidak termasuk bagian maka ditolak. Riwayat Muslim menyebutkan, barang siapa yang melakukan amalan tanpa didasari perintah kami maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dalam beramal kita harus hati-hati, harus mencontoh Rasul. Kalau nggak ada contohnya, terutama yang betul-betul amal amal yang langsung dengan Allah ya, seperti sholat itu. Sholat nggak boleh tambahin subuh 3 rakaat, nggak boleh, ditolak. Nah, ini penting sekali nih, karena kita hidupnya jauh dari Rasulullah ya. Banyak Islam yang menyimpang. Itu. Ada ajaran namanya Islam cuma ingat doang itu. Sholat ingat aja, udah nggak pakai ruku sujud itu. Itu jangan diikuti. Karena ajaran Rasulullah tidak seperti itu. Nah ini. Man ahdasa, barang siapa yang membuat-buat, yang menciptakan ibadah, ciptakan sama dia. Fi amrina, dalam urusan agama, dalam urusan syariat, ma laisa minhu fahuwa radun, maka tertolak. Jadi amal itu harus ada 3. Pertama minallah, kedua ilallah, ya. Kedua billah, yang ketiga ilallah. Tulis. Amal yang diterima itu memenuhi 3 syarat. 1, minallah atau min Rasulillah. Ya. Minallah itu artinya dari Allah. Minallah. Kedua lillah. Yang ketiga ilallah. Nah, satu pertama apa tadi? Minallah, dalam kurung dari Allah. Nah, jadi harus ada dasarnya dari Allah, perintah Allah gitu. Yang kedua lillah. Lillah artinya manhaj Allah, sesuai dengan tata cara Allah gitu. Manhaj atau tata cara Allah. Jadi kita nggak boleh amal tidak sesuai dengan tata cara yang nggak ada gitu dalam Islam. Misalnya mau berdoa bakar kemenyan dulu, ya, atau nyembelih kerbau dulu dipendem gitu. Nggak ada ajaran dalam Islam, jangan dilakukan. Berdoa dalam ajaran Islam ya, kamu duduk, habis sholat menghadap kiblat, istighfar, sholawat, baru berdoa kan? Itu adabnya gitu. Nah, jangan mau berdoa datang ke pohon yang besar gitu.
Itu udah bukan ajaran Islam, itu ajaran animisme, dinamisme gitu. Gitu ya. Jangan diikutin. Jadi harus minallah, harus dari Allah. Yang kedua apa? Lillah. Lillah artinya apa? Aturan karena Allah, aturan Allah gitu. Kalau nggak ada aturan Allah ya nggak bisa diterima maksudnya oleh Allah. Karena orang-orang musyrik memberikan sedekah ini untuk Allah, ini untuk berhala gitu. Yang untuk Allah nyampe ke berhala, yang untuk berhala tidak sampai ke Allah, gitu kata Allah kan gitu. Yang ketiga itu terakhir, ilallah artinya tujuannya untuk Allah, tujuannya untuk Rasulullah. Jadi kalau kita berdakwah itu harus sesuai dengan ajaran dakwah Rasul gimana gitu. Itu kan. Apakah dakwah Rasul pernah mengkafir-kafirkan orang gitu? Enggak kan? Rasul enggak mengkafir-kafirkan orang, enggak. Bahkan Rasulullah itu sangat lembut kan ya, sangat baik gitu. Jadi kita harus ikutin dakwah Rasulullah, manhaj Rasulullah gitu kan. Itu. Dan terakhir tadi apa yang ketiga? Ilallah artinya apa? Tujuannya hanya Allah. 3 syarat, tulis tadi apa? 3 syarat. Yang tadi 3 syarat apa? 3 syarat amal diterima. 3 syarat amal diterima oleh Allah. Satu apa tadi? Nih diulang-ulang aja nih. Satu minallah. Ya, minallah itu dari ada perintahnya. 2 lillah karena Allah, pakai manhaj Allah, pakai contoh dari Rasulullah. Terus yang ketiga ilallah. Ini baru satu orang nih yang paham nih. Pertama apa tadi? Minallah artinya apa? Hah? Dari Allah gimana maksudnya? Dari Allah gimana? Dari dari Rasul Al-Quran ada perintah Allah, perintah Rasul. Yang kedua apa tadi? Apa? Yang kedua? Hah? Udah, makanya dicatat. Yang kedua apa? Lillah. Artinya apa lillah? Kan kalau sholat ada lillahi ta'ala. Lillah apa? Sesuai dengan aturan Allah. Yang ketiga apa? Tulisannya apa dilihat? Ilallah artinya apa? Tujuannya untuk Allah. Tujuannya hanya untuk Allah. Ketika lagi sholat Allahu Akbar, udah lillah, udah nih. Tiba-tiba di tengah akhir sholat ada mertua atau ada cewek kita. Panjanginlah ada cewek saya gitu. Itu sudah bukan karena Allah. Berarti tuh, jadi amal ikhlas itu bisa hancur di tengah, bisa di terakhir gitu. Nah gitu. Seperti apa namanya? Barksiso ya, ulama terbesar di zaman Nabi Musa gitu. Itu ulama bisa mendoakan Nabi Musa supaya kalah dari Fir'aun gitu. Akhirnya Barksiso disiksa oleh Allah kan, didoain lagi sama Fir'aun sama Nabi Musa. Matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillah gitu. Gara-gara dikasih upeti sama Fir'aun, dia mau ngedoain supaya Allah gitu. Sama begitu nanti. Nanti di 2024 nih kan ada terjadi kompetisi kan antara partai Islam dengan partai bukan Islam ya. Nah, kompetisi itu berlomba tuh. Nah, harus bisa memilih karena memilih itu akan ditanya oleh Allah. Kalau kita milih orang yang tidak baik, berarti kita mendukung ketidakkebaikan, ya kan? Gitu. Berarti kita ikut dosa, gitu. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan itu akan ditanya oleh Allah, gitu. Termasuk memilih pemimpin. Gitu. Jangan sembarangan milih pemimpinnya. Asal kasih 20.000 aja, pilih dia lah. Ada yang ngasih 50.000, oh berarti dia yang. Nah itu. Berarti bukan karena Allah. Pilih pemimpin itu yang punya 4 karakter. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh gitu kan. Kayak gitu. Sesuai dengan karakter Rasulullah. Ini.
Nah, Islam dilakukan dengan cara ittiba, mengikuti, bukan ibtidak, menciptakan. Jadi kita nggak perlu menciptakan ritual-ritual lagi, kita hanya ikuti Rasulullah aja. Sudah ada gitu. Kalau kita belum tahu ya kita belajar. Tapi sudah ada gitu. Jangan kita menciptakan ini hal baru, jangan. Kita tinggal mengikuti ittiba, ya, ikuti ajaran Islam. Itu. Kan waktu itu kita juga pernah kaji kan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, gitu kata Rasulullah kan. Itu. Yang kedua, berbagai perbuatan yang tertolak. Itu. Kenapa? Perbuatan kok bisa tertolak? Satu, dalam ibadah misalnya. Karena satu, tidak karena Allah. Dua, nggak ada dasarnya dari Rasulullah. Yang ketiga, karena caranya. Itu caranya bertentangan dengan syariat. Kemudian dalam bermuamalah itu bisa menjadi pahala juga. Tapi kalau sesuai dengan perintah Allah gitu, sesuai dengan aturan Allah. Nah, perbuatan yang diterima itu adalah perbuatan yang bagaimana tadi? Yang memenuhi 3 kriteria. Satu apa? Dari Allah. Karena Allah. Untuk Allah. Untuk Allah. Rasul. Hah? Iya, Allah atau Rasul ya. Itu ya. Jadi amal yang diterima itu harus memenuhi 3 syarat. Pertama, dari Allah, karena Allah, untuk Allah gitu. Minallah, lillah, ilallah, gitu bahasa Arabnya. Ya. Jadi harus bisa kita kasih pemikiran kan, bisa memilih-milih ini ada nggak nih dasarnya nih kita melakukan ini gitu, gitu kan? Gitu. Ada orang yang bersikap kan tuh merutuk itu, nggak ada dasarnya gitu kan? Itu berarti mubah ya, gitu. Ini. Bahkan mungkin bisa termasuk bid'ah, hal baru itu. Kalau udah bilang, waduh, kalau nggak ngerokok saya nggak bisa sholat, gitu kan, udah mentuhankan dia ya. Kalau nggak ngerokok saya nggak bisa sholat, pusing gitu ya. Berarti udah mentuhankan benda ya. Padahal kita harus karena Allah gitu ya. Barang siapa yang beramal tanpa adanya tadi 3 hal, maka tertolak. Gitu. Bahkan bisa menyebabkan dosa. Kita ngaji nih, ngaji bagus, tapi niatnya ingin dapat juara. Nah, billahi minasyaitonir rajim gitu kan? Bukan niat untuk mensiarkan Islam. Pokoknya saya harus juara tingkat nasional misalnya. Saya harus juara tingkat kecamatan. Itu gimana itu niatnya? Karena Allah bukan? Bukan. Bisa jadi itu Al-Quran yang dia baca melaknat orang tersebut karena niatnya salah ya. Gitu. Nah, setiap hal yang dilarang oleh Allah sebenarnya ada kebaikan buat kita gitu. Supaya kita tidak termasuk dalam lingkaran keburukan gitu. Jadi kenapa Allah melarang ini? Pasti ada kebaikan buat kita. Setiap yang dianjurkan pasti ada hikmah buat kita. Pasti ada kebaikan buat kita. Jadi Allah melarang buat kebaikan kita, Allah menyuruh buat kebaikan kita. Itu ya. Setelah penjelasan hadis tentang kemungkaran dan bid'ah. Jadi kita jangan mengada-ngada, kita cukup mengikuti Rasulullah. Ikutin aja. Ikutin dakwah ini ya. Jangan ikutin yang macam-macam. Ya. Rasulullah dakwahnya begini, ya, duduk ngumpul ya, kita ikutin gitu ya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan.
terkait dengan masalah kemungkaran dan bid'ah ini. Kalau ini Pak, kalau maulid itu bilang kalau maulidan. Maulidan. Maulid Nabi maksudnya. Kalau itu kan bukan hal masalah ritual sholat itu. Itu masalah muamalah. Muamalah itu masalah budaya gitu. Sekarang budaya kalau itu menurut kita baik, kita jalankan. Kita nggak anti maulidnya. Tapi kalau memang itu tadi ya nggak anti maulidnya. Karena Rasulullah sendiri puasa di hari Senin. Hari Senin itu ditanya oleh sahabatnya, kenapa puasa hari Senin? Aku dilahirkan di hari Senin gitu. Gitu, dilahirkan dari Senin gitu. Jawabannya kan. Salah satunya. Jadi kalau maulid terus naik motor, ntar naik motor bidah, nggak bisa naik motor kamu. Ya. Jadi harus bisa membedakan. Kalau masalah akidah itu nggak boleh ya. Itu. Kalau masalah ibadah itu nggak boleh dicampur-campur. Tapi kalau masalah muamalah kayak tadi gitu, itu mah budaya kan. Nah, Rasulullah kan waktu itu di apa namanya, disambut kan oleh sahabat Nabi kan. Tolol badru alaina gitu kan. Gitu. Kan awal mulanya seperti itu ya. Dan sejarah maulid itu kan karena umat Islam waktu itu mau perang ya, udah ada semangat gitu kan, sama Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, semuanya kapal-kapalnya dihancurin kan, kita sudah ada di tengah-tengah lautan katanya kan, ke depan kita musuh, ke belakang kita akan hancur gitu kan. Disitulah berkobar, mengingat sejarah kelahiran Nabi Muhammad gitu. Akhirnya umat Islam menang kan waktu itu. Gitu. Orang Khaybarnya. Jadi man ahdasa fi amrina fahuwa radun. Siapa yang mengada-ngada urusan agama Allah maka ditolak. Jadi kita mah udah ikutin aja. Bahkan kalau organisasi Muhammadiyah itu lebih selektif ya di dalam memilih hadis-hadis gitu. Kalau kita kadang-kadang mah nggak paham, ambil aja, ya, sambil belajar aja gitu. Ya, lebih selektif memilih hadis yang sahih, gitu, ya. Karena udah dari sana ya kan jalurnya gitu. Memang seharusnya begitu. Kalau orang-orang umum kan ambil aja semuanya, ya nggak jelas juga ambil aja. Yang penting baik katanya. Itu. Jadi kita harus betul-betul, kalau kita masih dikasih kemampuan untuk memilih ya sesuai dengan hadis Rasul ya. Artinya apa? Artinya kita jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar gitu. Kalau udah berhenti belajar berarti udah tua itu. Walaupun anak muda berhenti belajar berarti tua dia. Ya, anak muda nggak mau belajar berarti tua itu. Apalagi orang tua nggak mau belajar. Terjadi pembusukan ilmu. Sarjana yang nggak mau ngajar terjadi pembusukan ilmu kan, nggak berkembang ilmunya. Apalagi nggak pernah mau baca buku, nggak pernah mau baca hadis, baca Quran nggak mau. Gitu. Baik, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu penutup adalah dan penutup acara ini membaca hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta izin wa wa'in anta isma'us Doain suara. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.